Sesungguhnya Allah mengambil sumpah kepada mereka Yahudi dengan 8 perintah, dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepada mereka, dengan mengambil sumpah kepada mereka, dengan semuanya itu liyaqbalu agar mereka menerima. Yahudi pintar tidak? Punya kitab suci, punya nabi, punya penjelasan. Waduh, macam-macam lah. Punya nikmat, dikasih nikmat beberapa nikmat. Tahu begitu diperintah 8 perintah supaya mereka mendapatkan darajah atau manzilah yang mulia, manzilah yang mereka berpaling. Itu dosanya lebih besar daripada orang bodoh. Wa sahbihi wa sallim. At-taklifus sabi' wa thamin. Perintah yang ke-7 yang ke-8. Maju ya Allah. Kayak nggak niat, kalau mundur itu kayak nggak niat. Nggak semangat. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ayo, perintah pertama apa? La ta'budu illa illallah. Perintah kedua, wa bil walidain ihsana. Yang ketiga, yang keempat, wal yatama. Yang kelima, masakin. Yang keenam, yang ketujuh, yang ketujuh ini, yang keenam apa tadi? Waqulu apa namanya? Minnas ihsan. Wa qad taqaddama tafsiruhuma. Telah sudah berlalu menafsiri iqamus shalah wa ita'uz zakah. Ingat enggak di awal-awal Baqarah? Udah kan ya? Ingat syukur enggak ya enggak? Terserah. Wa alam ketahuilah annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala lamma syarha annahu akhadhal mitsaq alaihim fi hadhihi takalif tsamaniyah. Sesungguhnya Allah mengambil sumpah kepada mereka Yahudi dengan 8 perintah. Bayyana annahu ma in'ami alaihim ya'khudh bi akhdhil mitsaq alaihim bi kulli dzalika yaqbalu. Allah menjelaskan dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepada mereka, dengan mengambil sumpah kepada mereka, dengan semuanya itu liyaqbalu agar mereka menerima. Fatahsulahum al-manzilatul uzma. Maka mereka mendapatkan pangkat derajat yang mulia inda rabbihim. Yahudi diberi nikmat. Sudah diterangkan kan nikmat ya. Terus sekarang diberi perintah, 8 perintah. Supaya mereka mendapatkan kemuliaan. Agar mereka mendapatkan kedudukan yang mulia. Malah tawallau. Apa tawallau itu? Berpaling. Wa'asa'u, dan mereka berbuat jelek ila anfusihim, terhadap dirinya sendiri. Walam yatalaqaw ni'ama rabbihim, dan tidak menerima nikmatnya Allah bil qabul, dengan penerimaan ma tauqid dalail wa mawathiq, disertai dengan dalil yang kuat, janji yang kuat alaihim kepada Yahudi. Wa dzalika yazidu fi qubhi ma hum alaih min al-i'rad wa tawalli. Ini menunjukkan semakin bertambahnya kejelekan mereka, yaitu al-i'rad, berpaling, wa tawalli. Apa sih kira-kira bahasa Indonesianya macam-macam apa Sofan? Kalau bahasa Jawa i'rad, mengok. Ya jangan berpaling semua apa? Atau berpaling i'rad, menolak daya. Li'anna al-iqdama 'ala al-mukhalafatillahi ba'da an balaghal ghaya fil bayan wa tawattuq yakunu a'dhama minal mukhalafa ma'al jahalah. Karena mereka berani melawan Allah atau menyimpang dari Allah setelah mereka balaghul ghayah, mencapai puncak penjelasan, watawasuk dan janji, maka mukhalafah kepada Allah itu a'dham, sangat besar. Minal mukhalafah ma'al jahalah, daripada orang yang
mukhalafah kepada perintah Allah tapi dengan bodoh. Jadi gini, orang Yahudi pintar tidak? Punya kitab suci, punya nabi, punya penjelasan. Waduh, macam-macam lah. Punya nikmat, dikasih nikmat beberapa nikmat. Tahu begitu diperintah 8 perintah supaya mereka mendapatkan darajah atau manzilah yang mulia, manzilah yang, mereka berpaling, mereka tidak mengikuti, mereka menolak. Itu dosanya lebih besar daripada orang bodoh. Orang bodoh nggak nurut perintah Allah, nggak pantas. Orang Yahudi orang pintar-pintar. Wahtalafu fiman al-murad biqauli tsumma tawallaitum. Siapa mukhatab yang dia ngomong tsumma tawallaitum? Kemudian kamu berpaling. Kamu itu siapa? Ala salasati aujuh pendapat ulama ada 3 pendapat. Ahadu anu man taqaddama min Bani Israil. Semua tawallaitum kemudian kamu berpaling siapa? Siapa yang berpaling? Bani Israil. Wa thaniya anu khitabun liman kana fi asr Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Yahud. Tsumma tawallaitum, kamu berpaling siapa yang berpaling? Yahudi yang hidup bersama Rasulullah. Yakni a'radtum ba'da zuhur mu'jizat ka'iradi aslafikum. Kamu berpaling, kamu menolak setelah jelas-jelas mukjizat seperti berpalingnya nenek moyang kamu. Jadi sama saja nenek moyang Yahudi zaman Nabi Musa, ngeyel, melawan terus pada Nabi Musa dengan Yahudi zaman Nabi Muhammad sama saja wataknya. Sampai sekarang, sama saja sekarang. Sedunia mengutuk, tetap aja dia nggak mendengar kutukan dunia. Dewan Keamanan sudah memutuskan mengutuk Israel, termasuk Amerika. Asal Amerika ya. Lah biasa mereka menolak, ini absen nih, diam. Biasa Amerika mendukung Yahudi biasanya, Israel. Ini diam, absen. Ini tetap aja orang pongah. Sama wataknya dengan Yahudi zaman Nabi. Sudah disumpah di bawah Gunung Tur. Gunung Tur diangkat. Di atas kepala Yahudi bersumpah. Ngeyel masih. Sudah tahu, turnya kita tahu ke 70 orang, pilihan. 70 orang itu pilihan. Tetap aja sampai mengatakan ingin melihat Allah secara terang-terangan. Itu kan luar biasa. Sehingga mereka dijadikan apa? Jadi apa? Qiradatan khasi'in. Monyet. Wa tsalitsu al-muradu biqaulihi tsumma tawallaitum man taqaddama qali wa antum mu'ridun. Wa man ta'akhkhar. Kamu paling itu orang dahulu dan orang yang belakangan. Amma wajhul qaul al-awwal annahu idza kana al-kalamul awwal fil mutaqaddimin minhum fa dhahirul khitab yaqtadi anna akhirahu fihim aidan illa bidalil yujibul insiraf an hadha adh-dhahir. Dhahirnya kalam tsumma tawallaitum wa antum mu'ridun itu untuk mutaqaddimin. Nah, kalau jelas untuk mutaqaddimin ya yang akhir juga sama aja, generasi sekarang juga sama. Yubayyinu dzalika annahu ta'ala saqal kalam al-awwal siyaqatan idharin ni'am. Allah menjelaskan di awal-awal Yahudi pertama, Yahudi dulu dengan menjelaskan beberapa nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Biqamatil hujaj alaihim, dengan hujah yang kuat kepada mereka. Tsumma bayyana min ba'd annahum tawallaw illa qalilan minhum. Tahu begitu mereka berpaling, ngelawan kecuali sedikit yang tidak. Fa innahum baqau ala ma dakhulu fi. Mereka tetap seperti itu. Amma lajtani anna qawlahu tsumma tawallaitum khitabu musyafahah wa huwa bil hadirin. Yang dikhitabi siapa? Yahudi zaman Nabi Muhammad. Jadi bil hadirin. Al-yaq wa ma taqaddam hikayah. Wa huwa bi salafihim al-ghaibin al-yaq. Yang sezaman Nabi Muhammad juga pantas dikhitabi dengan tsumma tawallaitum ini. Tsumma tawallaitum kamu berpaling. Wa antum mu'ridun kamu melawan atau berpaling. Untuk yang dulu juga pantas. Untuk Yahudi zaman Nabi Muhammad juga pantas. Wa huwa bisalafihim al-ghaibin al-yaq. Pantas.
Fakanahu ta'ala bayyana anna tilkal uhud wal mawathiq kama lazimahum al-tamasuk biha fadzalika huwa lazim lakum. Sekarang Allah mengatakan takalif perintah itu untuk yang atau sumpah itu wajib dipegang oleh yang orang terdahulu atau nenek moyang terdahulu, sekarang juga lazim kepada kamu sekalian, wahai Yahudi sekarang. Li'annakum ta'lamuna ma fit Taurat min hali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sihhati nubuwwatih. Karena kamu sekalian yang sekarang ini, kamu tahu Nabi Muhammad itu benar. Dari mana? Dari mana taunya? Dari kitab Taurat yang ada pada kamu. Kamu baca Taurat, nanti ada sebutan Nabi Muhammad di situ. Wa sihhati nubuwwati, dan kebenaran kenabiannya Nabi Muhammad ada dalam kitab Taurat. Fa yulzimukum min hujjah mithlul ladzi lazimahum wa antum ma'a dzalik qad tawallaitum wa aradtum an dzalik illa qalila. Maka wajib bagi kepada kamu hujjah, lazim kepada kamu hujjah seperti hujjah yang diarahkan kepada nenek moyang terdahulu, nenek moyang kamu. Toh demikian wa antum ma'a dzalik, toh demikian kamu juga berpaling qad tawallaitum wa aradtum andal illa qalilan minkum, kecuali sedikit sekali yang dari kamu. Wa humul ladzina amanu waslamu, yaitu Yahudi yang masuk Islam. Siapa? Abdullah bin Salam, Wahab bin Munabbih, Sofia binti Huyai. Aduh, kena bisa dihitung dengan jari. Yang masuk Islam Yahudi bisa dihitung dengan jari. Fa hadza muhtamal. Tafsir begini muhtamal. Tafsir ini boleh-boleh saja. Wa amma wajhul qaul ats-tsalits fa anna ta'ala lamma bayyana anhu an'ama 'alaihim fi tilka ni'am thumma innahum tawallaw 'anha kana dzalika dalan 'ala nihayati qubhi af'alihim. Allah menjelaskan Allah telah memberikan nikmat kepada mereka dengan berbagai nikmat. Kemudian mereka berpaling. Itu menunjukkan bahwa mereka nihayatu qubhi af'alihim. Apa? Kurang ajar pol. Kurang ajar apa? Nihayat itu pol, kurang ajar pol. Nihayati qubhi af'alihim, puncaknya kejelekan perbuatan mereka. Wa yakunu qauluhu ta'ala wa antum walidun mukhtassan biman fi zaman. Jadi wa antum walidun itu jelas, kalau untuk walidun jelas Yahudi yang ada pada Nabi, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai annakum bimanzilatil mutaqaddimin. Kamu itu persis seperti leluhur kamu, nenek moyang kamu yang terdahulu. Alladzina tawallaw ba'da akhdhi hadzal mitsaq. Nenek moyang kamu dulu setelah disumpah juga mereka berpaling. Fa innakum ba'da ittila'ikum ala dalil sidqi Muhammad a'radtum anhu wa kafartum bih. Kamu pun setelah kamu tahu membaca dalil-dalil tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad, a'radtum anhu, kamu menyimpang berpaling dari Muhammad, melawan. Wa kafartum, dan kamu kafir dengan Nabi Muhammad. Sama dengan moyang kamu, persis dengan moyang kamu. Kamu pun setelah mereka tahu kebenaran Nabi Musa, mereka melawan. Sekarang kamu tahu kebenaran tentang Nabi Muhammad juga melawan, kafir. Fakuntum fi hadzal i'rad bimathabati ulaika mutaqaddimin fi hadzal tawalli. Maka posisi kamu berpaling itu sama persis dengan nenek moyang leluhur kamu di dalam sama-sama tawalli, berpaling. Wa idz akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Wa idz akhadna mitsaqakum, dan ketika saya mengambil sumpah kepada kamu sekalian, la tasfikuna dima'akum, kamu tidak mengalirkan darahmu sekalian. Wala tukhrijuna anfusakum, dan jangan kamu keluarkan dirimu sendiri. Kamu jangan mengusir dirimu sendiri. Min diyarikum, dari negerimu, dari tempat tinggalmu. Summa aqrartum, kemudian kamu mengaku, menetapkan. Wa antum tasyhadun, kamu menyaksikan semuanya itu. I'lam anna hadzal ayata ala naw'in akhar min ni'amillahi 'alaihim. Ketahuilah bahwa ayat ini menunjukkan yang lain, yaitu nikmatnya Allah kepada orang Yahudi. Wa huwa annahu ta'ala kallafahum hadzal taklif. Yaitu apa nikmatnya? Apa nikmatnya? Allah memberikan kewajiban kepada mereka dengan kewajiban ini. Wa annahum aqarru bi sihhatih. Mereka mengakui
Oke, taat ya Allah, taat. Itu akhrut itu. Menerima. Tsumma khalaful ahda fih. Kemudian mereka mengingkari janji. Amma qalu ta'ala wa akhadna mitsaqakum fa fi wujuh. Ahadua anau khitabun li ulama'il yahud. Wa id akhadna mitsaqakum itu ketika Allah mengambil janji sumpah kepada sekalian, siapa? Yang diajak ngomong siapa? Ulama'il yahud, orang awamnya bukan, tapi ulama-ulamanya. Fi asr Nabi di Madinah yang zaman Nabi Muhammad SAW. Wa thaniha anu khitabun ma'aslafihim. Ini juga khitab menunjukkan seperti kepada nenek moyangnya. Wa takdiru gini, wa takdiru. Wa id akhudna mitsaqa abaikum. Dan ketika saya mengambil sumpah janji kepada bapakmu. Itu artinya takdirnya itu. Wa thalithuha anu khitabul aslaf wa taqri'ul akhlaf. Khitab yang diajak ngomong, yang diajak bicara nenek moyang, tapi juga untuk menggertak cucunya, turunannya. Wa man akhadna mitsaqakum maknanya apa? Amarnakum. Saya perintah kamu sekalian. Wa aqaddal amr. Dan saya tekankan perintah itu. Wa qabiltum dan kamu menerima. Wa aqrartum dan kamu menerima juga, mengakui. Biluzumihi wa wujubih. Dengan wajibnya janji itu. Jadi Allah telah memberikan perintah kepada mereka dengan janji. Mereka menerima. Yaitu apa? Kamu jangan mengalirkan, jangan saling membunuh lah. Kamu jangan saling membunuh ya. Kamu jangan mengeluarkan dirimu sendiri dari negerimu. Mereka ya. Tapi mereka mengingkari. Amma qaulu ta'ala la tusfikuna dima'akum. Jangan kamu mengalirkan darahmu sendiri. Fa fi iskal. Wa huwa annal insana malja'un ila alla yaqtula nafsah. Ini ada kemuskilan nih. Apa artinya? Kamu jangan membunuh dirimu sendiri. Apa artinya? Pada manusia itu bagaimanapun tidak mungkin membunuh dirinya sendiri, kan gitu ya. Wa idza kana kadzalik. Kalau demikian, fala faidata fin nahyi anhu. Tidak ada artinya larangan itu. Manusia kan sudah barang tentu tidak akan membunuh dirinya. Nah, terus Allah perintah, kamu jangan bunuh dirimu ya. Ada faedahnya enggak itu? Ada faedahnya enggak itu? Enggak ada faedahnya. Manusia sudah secara naluri tidak akan membunuh dirinya. Lah Allah malah orang ngomong, awas jangan bunuh dirimu ya. Seakan-akan gak ada faedahnya, seakan-akan sudah barang tentu manusia gak akan bunuh dirinya sendiri. Wal jawab, nah jawabnya ini. Anu min aujuh, ahadua. Anna hadal ilja Anna hadal ilja qad tataghayyar kama thabat fi al-Hindi. Annam yaqdiruna fi qatl nafsi at-takhallus min alamil fasad. Boleh-boleh saja, mungkin saja. Pertama manusia itu tidak akan bunuh dirinya sendiri. Tapi bisa berubah. Qad yataghayyar. Seperti orang Hindu kalau sudah malah kalau suaminya mati, istrinya ikut mati, ikut bunuh diri. Tapi zaman dulu sekarang sudah enggak sih. Tapi yang sekarang ada juga masih. Yang pedalamannya lah. Kalau suaminya mati, istrinya tanda setia, ikut gitu ya Pak Hamzah ya. Mohon maaf, begitu Pak Hamzah. Ini orang India ini Pak Hamzah ini. Orang Hindu itu mudah sekali bunuh diri, ingin melepas dari alamil fasad, ingin lepas dari dunia yang kotor ini, alam dunia ini, dunia yang rusak ini, wal luhuqi bi alamin nur was salah, ingin segera menuju ke alam cahaya, alam kebaikan, yaitu alam akhirat, alam rohani lah. Enggak sabar bunuh diri supaya cepat sampai ke alam nur, alam solah, alam kebaikan. Di dunia ini nggak ada alam yang benar, ini nggak ada. Di dunia ini nggak ada hakikat dunia ini, semuanya palsu. Yang dolim bisa menang, yang benar bisa kalah. Itu sepanjang sejarah. Bukan masalah pemilu sekarang aja, sepanjang yang benar Sayyidina Ali kalah, Muawiyah menang. Dah itu jelas di Islam sendiri kayak gitu, di Islam sendiri. Nanti Muawiyah Bani Umayyah pun dikalahkan oleh Abbasiyah. Semua dihabisin. Bani Umayyah, keturunan Muawiyah oleh Abu Abbas As-Saffah dibunuh semua. Bayi-bayi pun dibunuh. Yang lagi hamil pun dibunuh.
Yang selamat cuma satu, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil, yang lari ke Spanyol, Andalus. Dan di sana mendirikan Bani Umayyah di sana, Bani Umayyah. Jadi Bani Abbasiyah tidak sampai menguasai Andalus. Sehingga ada khalifah dua. Ada khalifah di Baghdad, Bani Abbasiyah, ada khalifah di Andalus, tapi nanti Bani Umayyah merosot diganti Muwahhidin. Muwahhidin merosot diganti Rawabid. Rawabid merosot, terus antara amir, antara kerajaan-kerajaan kecil perang. Di situ kesempatan Ratu Isabella yang Katolik nyerang Andalus tahun 800 sekian Hijriah. Tahun 1400 sekian ya, tahun 1400 sekian. Semua orang Islam dibunuh atau diusir dari Andalus. Sampai khalifah terakhir juga dibunuh, Abdul Hakam Ats-Tsani. Dan jenderalnya yang namanya Hani juga dibunuh di Bilatul Syuhada, di ruangan hallnya istana. Raja di sini kan ini sini pembunuhan jenderal-jenderal, dibunuh semuanya, termasuk khalifahnya juga dibunuh. Saya pernah ke sana sudah, saya pernah ke Granada sudah, ke Cordova juga sudah. Mengerikan kalau lihat sejarahnya itu. Kuburannya masih, kuburannya khalifah masih ada. Itu Ratu Isabella. Karena di sini lemah, di sini bertengkar sendiri antar gubernur, antar sultan. Ya sama seperti sekarang lah, seperti sekarang sama lah. Seperti sekarang. Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirat, Oman, Saudi, Yaman, kecil-kecil kan. Ya enak dia duduk banyak. Kecil-kecil. Punya kekuatan apa Kuwait? Penduduknya cuma 400.000. Qatar 200.000. Bahrain 200.000. Kekuatan itu. Maka semuanya adalah menjadi bonekanya kapitalis. Bonekanya siapa? Amerika semuanya. Apa kata Amerika? Kalau selama demikian, Palestina nggak akan menang. Selama masih negara-negara Islam masih jadi bonekanya Amerika. Panjang masih, nggak akan selesai Palestina 50 tahun lagi, entah kapan, masih panjang. Selama masih orang Islam, mudah diadu domba oleh Amerika, selama itu pula Israel berkuasa di Palestina. Maka dulu Raja Faisal mendirikan At-Tadhamun Al-Islami. Walaupun kita sendiri-sendiri, ayo kita bersatu. Mendirikan organisasi konferensi Islam. Waktu zaman Raja Faisal lumayan. Bisa membangun, karena beliau berwibawa. Bisa menyatukan presiden-presiden pemimpin Arab. Sekarang nggak ada gunanya. Wujuduha ka'adamiha. Adanya konferensi Islam seperti tidak. Sekarang masih ada. Tapi kalau sidang nggak ada apa-apanya. Waktu Raja Faisal lumayan. Terus Raja Faisal juga membangun Rabithah Al-Alamil, persatuan ulama-ulama. Rabithah Al-Islam. Yang politik, konferensi Islam. Sekarang apa namanya? Bukan, ganti namanya. Bukan OKI, bukan. Ya dulu OKI namanya. Sekarang ganti, ada ganti dikit. Yang politik OKI, yang ulama Rabithah. Waktu Raja Faisal masih hidup, lumayan. Bisa menyatukan kepala-kepala negara yang sering bertengkar. Raja Faisal meninggal tahun 71. Sampai sekarang nggak pernah. Anwar Sadat masih berwibawa. Kalau Sadat sudah meninggal, sudah lagi nggak ada pemimpin. Saddam Hussein berwibawa. Saddam Hussein juga sudah terbunuh. Dan nggak ada lagi pemimpin Arab yang berwibawa bisa menyatukan kepala-kepala negara Arab. Isinya bertengkar isinya. Jadi kalau rapat di konferensi isinya saling menjelekkan. Ada Liga Arab, persatuan negara-negara Arab. Kalau rapat isinya caci maki satu sama lain. Bukan malah kesepakatan, bukan. Itu dosanya lebih besar daripada orang bodoh.